Selamat pagi Tribuners, Anda menyaksikan live update Tribunnews Pagi, edisi Selasa 13 September 2022. Pagi ini kami akan sajikan informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR akhirnya bersuara terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tak hanya karena kehadiran anak dan istrinya, Bribka RR memutuskan mengungkap fakta sebenar-benarnya di balik kasus tewasnya Brigadir J karena ingin menjaga nama baik sang ayah. Diketahui ayah Bribka RR merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Bribka RR menuturkan kliennya lebih segan pada sang ayah dibandingkan Verdi Sambo yang merupakan atasannya. Melalui kuasa hukumnya Erman Umar yang kini mulai muncul ke publik, Bribka RR mulai berbicara. Kuasa hukum Bribka RR Erman Umar menuturkan, ajudan Verdi Sambo itu mengaku ikut menjadi korban skenario yang dibuat Sambo. Kini Bribka RR mengaku siap mengubah keterangan yang sebenar-benarnya atas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ada dorongan dari istri dan sang adik di balik pengakuan Bribka RR. Istri dan sang adik meminta Bribka RR berkata jujur tentang kejadian sebenarnya di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Sang istri meminta Bribka RR jujur agar tak membuat nama keluarganya tercoreng, terutama sang ayah dan anaknya. Diakui Erman, daripada sosok Verdi Sambo, Bribka RR lebih segan pada sang ayah yang juga anggota polisi. Selesai mendengar ucapan tersebut, Bribka RR pun terdiam dan akhirnya memutuskan untuk membuka semua kesaksian yang dilihatnya. Erman mengaku Bribka RR sempat takut pada Verdi Sambo hingga mengikuti skenario yang dibuat mantan Kadif Propam Polri tersebut. Kendati demikian, keberanian Bribka RR kemudian muncul setelah keluarganya memberi penguatan. Titik terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Verdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Verdi Sambo.
Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Brib KRR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Brib KRR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Brib KRR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuat Ma'ruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain, disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Nama Kombes Anton Setiawan mendadak muncul di persidangan kasus suap proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2019. Terkait hal tersebut, Bareskrim dituding melindungi Kombes Anton Setiawan yang diduga menerima gratifikasi dan pemerasan senilai 4,750 miliar rupiah. Terkait hal itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara. Komjen Agus mengatakan pihaknya telah meminta Propam Polri segera mendalami dugaan tersebut. Namun Agus enggan menanggapi tudingan Bareskrim yang disebut melindungi Kombes Anton Setiawan. Kombes Anton membenarkan terkait Kombes Anton, kami ulangi, Kombes Agus membenarkan terkait Kombes Anton Setiawan kini bertugas di Bareskrim Polri. Kombes Anton Setiawan bertugas sebagai Kasubdit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipidek Bareskrim Polri. Nama Kombes Anton Setiawan disebut dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, uang yang mengalir ke AKBP Dalizon sebesar 10 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk menutupi kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari jumlah uang itu, senilai 4,750 miliar rupiah diberikan oleh Dalizon ke Kombes Anton secara bertahap. Sisanya digunakan sebagai tambahan membeli rumah, mobil, dan lain-lain. Sebagai informasi, Kombes Anton Setiawan merupakan mantan Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan. Ia pernah menjadi atasan AKBP Dalizon dan menjabat sebagai Kapolres Oku Timur, Sumatera Selatan. Sebelumnya, Indonesia Police Watch atau IPW meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon. Sejauh ini, Kombes Anton tak pernah datang ke persidangan lantaran JPU tak pernah memaksa Anton untuk menjadi saksi di persidangan. Namun dengan terkuaknya aliran dana ini, pihaknya menilai bahwa AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa akan berakhir pada akhir tahun ini. Di samping itu muncul isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun demikian, nama KSAL Yudo Margono juga santer disebut akan menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf mengatakan sudah jatahnya Angkatan Laut yang mengisi jabatan sebagai Panglima TNI. Al-Araf menjelaskan hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang menyebutkan Presiden mengangkat Panglima TNI berdasarkan rotasi angkatan. Hal itu penting dipertimbangkan Presiden guna menjaga solidaritas di tubuh TNI. Al-Araf berharap walaupun pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo, tetap harus mempertimbangkan prinsip rotasi itu. Terkait hal tersebut, Yudo Margono mengaku tak berandai-andai dan tetap siap jika memang ditunjuk. Ia menyerahkan keputusan pada Presiden Jokowi selaku pemegang kewenangan untuk menunjuk Panglima TNI. Ia tak akan berandai-andai dan meminta semua pihak melakukan hal yang sama. Yudo Margono menambahkan, belum memikirkan program apa yang bakal ditempuh jika terpilih sebagai Panglima TNI berikutnya. Meski begitu, ia mengaku siap seandainya benar-benar dipilih menjadi calon Panglima TNI.
Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono mengaku siap apabila Presiden Jokowi memilihnya sebagai calon Panglima TNI. Menurut Yudo, kewajiban prajurit patuh kepada perintah Presiden. Jawaban tegas itu Yudo sampaikan kepada awak media pada Minggu 11 September 2022. Yudo menyebut bukan hanya dirinya, semua prajurit jika mendapatkan perintah dan ditunjuk pasti akan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Kendati begitu, Yudo Margono mengaku tak ingin berandai-andai. Yudo masuk dalam bursa calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ia mengaku belum memikirkan program apa yang bakal dilakukan seandainya terpilih menjadi Panglima TNI berikutnya. Ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk Panglima TNI. Sebagaimana diketahui, nama Yudo Margono sebetulnya telah digadang-gadang sebagai calon Panglima TNI pada tahun lalu. Namun akhirnya Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kini, Jenderal Andika bakal memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Sementara itu, Laksamana Yudo Margono masih memiliki sisa 1 tahun masa kerja sebelum ia memasuki masa pensiun pada tahun depan. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR memilih untuk jujur dan berterus terang. Bribka Riki Rizal kini mulai berani melawan skenario Verdi Sambo. Ada 2 hal yang menjadi alasan Bribka RR memberikan keterangan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, yakni seusai bertemu dengan keluarganya dan merasa terbebani jika terus berbohong. Kuasa hukum Bribka RR Zena Dinda De Vega menerangkan kliennya berjanji akan membuka informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Keberanian Bribka RR ini tak lepas dari nasihat dan dukungan keluarganya. Zena menerangkan hati Bribka RR tersentuh setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Bribka RR diingatkan keluarganya untuk terbuka dan menyampaikan apa adanya. Keluarga Bribka RR pun mengingatkan Bribka RR yang sudah memiliki anak. Zena mengungkapkan Bribka RR terbebani jika terus berbohong. Awalnya Bribka RR mengaku berat untuk jujur, namun seusai bertemu keluarga, Bribka RR kemudian mau jujur terbuka apa adanya.
Rupanya, Bribka RR merasa terbebani jika terus berbohong. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan bahwa Bribka RR bisa mengajukan justice kolaborator. Namun Bribka RR harus memenuhi syarat sebagaimana yang didapatkan Baradae. Perwira berpangkat Inspektur Polisi 1 Ibtu Faisal, 48 tahun, dicopot dari jabatannya. Ibtu Faisal dicopot seusai melakukan penggerebekan di Sekretariat Batalion 120 Kanit Reskrim Polsek Talo. Kabar pencopotan tersebut diduga merupakan perintah dari seorang kombes yang diduga adalah ada di balik berdirinya batalion tersebut. Saat dihubungi, Ibtu Faisal mengatakan bahwa ia menerima kabar pencopotan dari Kapolsek Talo. Menurut Ibtu Faisal, Kapolsek menerima perintah pencopotan itu dari Kapolrestabes Makassar. Ibtu Faisal mengaku dicopot dari Kanit Reskrim berhubungan dengan penangkapan pemuda di Sekretariat Batalion 120. Pasalnya, pasca penangkapan, Faisal diminta langsung oleh Kapolrestabes untuk melepaskan 48 orang tersebut paling lambat pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Selain kabar pencopotan dirinya, Faisal mengaku diminta untuk datang ke Mapolres Tabes Makassar menemui pimpinan. Faisal pun mengaku tak masalah dirinya dicopot. Pasalnya, menurutnya apa yang dilakukannya adalah hal yang sudah benar. Ia juga menerima banyak laporan dari warga bahwa Batalion 120 membuat warga sekitar resah. Faisal mengungkap bahwa warga mengaku sudah tak respek lagi. Setelah mendengar kabar pencopotannya sebagai Kanit Reskrim, Faisal langsung mengemas barangnya di ruang kerjanya di Polsek Talo. Sebelumnya, Faisal diketahui telah melakukan penggerebekan ruko yang dijadikan sekretariat organisasi Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 jiwa Kota Makassar pada Minggu 11 September dini hari. Dalam penggerbekan itu, petugas mengamankan sejumlah botol minuman keras. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan anak panah busur, sejumlah senjata tajam jenis perang hingga
Maksud saya tak hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan anak panah busur, sejumlah senjata tajam jenis parang hingga katana. Batalion 120 sendiri merupakan organisasi kepemudaan yang terbentuk atas inisiasi Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto, dan Wali Kota Makassar Moh Ramdan Pomanto. Komandan Batalion 120 menuturkan bahwa kelompok ini dibentuk untuk menekan angka kriminal jalan di Kota Makassar. Bahkan sejauh ini sudah ada 9 ketua geng motor yang direkrut sebagai anggota Batalion 120. Rufina Purwanti, pekerja migran Indonesia, dipulangkan seusai menjadi korban penipuan. Diketahui, Rufina awalnya dijanjikan bekerja di salah satu hotel di Abu Dhabi. Namun ternyata Rufina dipekerjakan sebagai seorang asisten rumah tangga atau ART. Selama bekerja di sana, alat komunikasinya disita dan ia sering dimarahi oleh majikannya. Selain itu, Rufina pun tak mendapatkan jam kerja yang menentu oleh majikannya. Bahkan Rufina disiksa oleh majikannya dengan dicambuk menggunakan selang sebanyak 50 kali. Rufina mengaku tak tahan dengan perlakuan majikannya hingga memutuskan kabur loncat dari lantai 2 rumah majikannya. Rufina diselamatkan oleh warga setempat dan majikannya dilaporkan oleh warga ke polisi. Rufina kemudian dikembalikan kepada pihak agensi dan dipulangkan ke Indonesia. Meski demikian, sebelumnya pihak agensi sempat menelepon keluarga Rufina dan mendesak Rufina untuk mengatakan kepada keluarganya bahwa kondisinya baik-baik saja. Kemudian agensi meminta uang sebanyak 40 juta rupiah kepada keluarga Rufina jika ingin Rufina dipulangkan. Berdasarkan laporan kepolisian dan dengan bantuan KBRI Abu Dhabi yang mendesak pihak agensi untuk memulangkan Rufina, akhirnya korban dipulangkan ke Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memfasilitasi kepulangan Rufina tersebut. Rufina pun telah sampai di daerah asalnya yakni Labuan Bajo pada Minggu 11 September lalu. Rufina mengucapkan terima kasih kepada BP2MI atas bantuan pembiayaan yang telah diberikan dalam menangani kepulangannya ke daerah asal.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Dia sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Endra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah di patsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya, Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol 4 mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol 4 mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu.
Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum, melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Perdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diketahui akan berakhir pada tahun ini. Namun demikian ada kemungkinan bila diperpanjang. Munculnya kabar perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengundang komentar banyak pihak termasuk Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Menurut dia, usul perpanjangan masa jabatan ini dinilai buruk untuk regenerasi. Pihaknya meminta agar kalangan politisi, terutama Komisi 1 DPR, harus memahami pentingnya proses regenerasi di tubuh TNI. Proses regenerasi dan reorganisasi ini akan berdampak pada profesionalisme TNI. Dengan demikian, menurut Al-Araf, elit politik perlu mempertimbangkan hal ini. Sehingga pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Masyihari mengatakan perpanjangan bisa dilakukan asal disetujui oleh Presiden. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan Panglima TNI bukanlah hal baru. Setidaknya sudah ada 2 kali yang mengalami hal serupa. Satu di antaranya yang mengalami masa perpanjangan adalah Jenderal TNI Endriantono Sutarto. Ia menjabat sebagai Panglima di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pihaknya mengatakan Komisi 1 akan mendukung keputusan Presiden bila berencana memperpanjang masa jabatan Panglima. Meski begitu, hingga kini masih belum ada bahasan mengenai hal tersebut. Jika tak diperpanjang, maka Jokowi harus memilih pengganti Andika Perkasa melalui fit and proper test dalam waktu dekat.
Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, mengungkap kondisi kliennya sesaat seusai menembak Brigadir J. Roni Talapesi berujar Baradae syok dan langsung mundur. Setelah itu disusul Verdi Sambo yang maju kemudian menembak Brigadir J. Roni menyebut Baradae telah konsisten dalam memberikan keterangan dan BAP. Dari pengakuan Baradae, ia menjadi penembak Brigadir J yang pertama kali. Tembakan itu dia layangkan sebanyak 3 hingga 4 kali ke Brigadir J. Kemudian Baradae mundur lantaran merasa syok. Setelah itu Baradae menyebut Verdi Sambo maju dan menembak Brigadir J. Di sisi lain, pihak Bribka Riki Rizal dan Kuatmaruf tak menyampaikan keterangan bahwa Verdi Sambo menembak Yosua. Pengacara Bribka Riki mengaku kliennya hanya melihat Sambo menembak tembok dan lokasi lain sebagai bentuk penyamaran perkara. Meski demikian, Roni mengatakan keterangan keduanya itu akan diuji bersama di pengadilan. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut ada indikasi Brigadir Yosua Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ditembak lebih dari 1 senjata. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan terdapat perbedaan besaran lubang bekas tembakan di tubuh Brigadir J. Namun untuk membuktikan indikasi tersebut, pihaknya akan menunggu hasil autopsi ulang. Pakar hukum pidana Teuku Nasrullah menduga Komnas HAM memiliki misi tertentu sehingga menyatakan adanya dugaan Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir J. Teuku Nasrullah menilai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tak mempunyai kapasitas untuk menyatakan dugaan terhadap Putri Chandrawati itu. Nasrullah pun mempertanyakan bukti apa yang dimiliki Damanik sehingga menyatakan bahwa Putri Chandrawati diduga ikut menembak Brigadir J. Selain itu, Nasrullah menduga bahwa Komnas Hak Asasi Manusia secara sengaja melemparkan dugaan ke publik agar kepolisian menyelidiki atas temuannya ini. Sebelumnya, Damanik menduga adanya penembak ketiga yakni Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dugaan itu berdasarkan adanya bukti-bukti dari autopsi ulang, uji balistik, dan jenis peluru yang ditembakkan ke Brigadir J tidak hanya satu. Adanya temuan itu membuat Damanik meminta agar penyidik mendalami dugaannya tersebut. Pada kesempatan yang berbeda, Damanik kembali memberikan pernyataan untuk meluruskan dugaannya tersebut. Damanik menyebut dugaan tersebut berdasarkan pemikiran logis dari dirinya. Sebagai informasi, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuatmaruf dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral T. Hayat mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan menerima penghargaan prestisius. Penghargaan tersebut yakni Global Citizen Award 2022 dari lembaga think tank Amerika Serikat atau AS Atlantic Council. Tritariat mengatakan hal itu dalam konferensi pers Kemlu di kawasan SCBD, Jakarta pada Senin 12 September 2022. Award ini merupakan bentuk pengakuan kepemimpinan Indonesia di G20. Penghargaan ini pun diberikan kepada Presiden Jokowi atas upaya dalam menciptakan kedamaian internasional dan kerjasama pasca pandemi. Tritariat mengatakan yang menjadi sorotan sebab kunjungan Presiden ke Moskow, Rusia, dan Kiev, Ukraina dalam upaya mengatasi krisis pangan, energi, dan ekonomi global beberapa waktu lalu. Juga sebagai bentuk pengakuan perjalanan karir Presiden Jokowi yang meniti dari bawah. Dirjen Kemlu mengatakan Global Citizen Award diberikan kepada pemimpin dunia dan kepada individu berprestasi yang berkontribusi bagi kemanusiaan. Beberapa pemimpin negara juga pernah menerima penghargaan ini, yakni Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri atau PM Belanda, dan PM Norwegia. Tak hanya Presiden Jokowi, pemimpin negara lainnya yang mendapatkan penghargaan Global Citizen Award 2022 adalah Presiden Finlandia dan PM Swedia. Menteri Luar Negeri Indonesia atau Menlu RI Retno Marsudi akan menerima penghargaan tersebut mewakili Presiden Joko Widodo pada 19 September 2022 dalam rangkaian kunjungan delegasi RI di Sidang Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Presiden Jokowi akan memberikan pesan melalui video pada kesempatan tersebut. Adapun teknis penerimaan penghargaan disiapkan acara oleh Atlantic Council di suatu gedung di New York di mana nanti announcer akan mengumumkan pertimbangan mengapa presiden dipilih. Presiden juga akan diperkenalkan kepada forum yang rencananya akan dihadiri 400 orang undangan. Video yang memperlihatkan seorang terduga anggota polisi viral di media sosial. Pasalnya pria tersebut tampak arogan saat diminta untuk memindahkan mobilnya. Video viral itu langsung dikomentari oleh Menko Polhukam Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 11 September 2022. Video berdurasi 2 menit 20 detik itu menampilkan momen ketika seorang lelaki yang disebut Pak RT dan perempuan berdebat dengan seorang pria di dalam mobil. Belum diketahui di mana dan kapan insiden itu terjadi. Namun dalam percakapan yang muncul di video, perempuan tersebut meminta agar mobil yang dikendarai terduga polisi untuk mundur. Pasalnya mobil itu terparkir di depan jalan untuk keluar masuk. Namun permintaan itu tak diindahkan, bahkan pria tersebut tetap bersikeras menyebut dirinya tak menyalahi aturan.
Karena si pengemudi mobil yang diduga adalah polisi itu menolak untuk mundur, Pak RT tersebut berinisiatif mendorong mobil. Namun mobil itu tak bergerak sedikit pun ke belakang. Meski terus berdebat, pengemudi mobil itu enggan untuk memundurkan kendaraannya sedikit pun. Hingga akhirnya sosok pria yang disebut Pak RT enggan meneruskan perdebatan dan memilih pergi. Unggahan itu lantas menarik perhatian Mahfud MD. Mulanya, ia bertanya apakah video tersebut hanya konten sandiwara atau kejadian asli. Apabila insiden itu sungguhan, Mahfud MD meminta agar kepolisian menindak pria pemilik mobil tersebut. Ia pun menyayangkan aksi arogansi yang ditunjukkan pria yang diduga anggota polisi tersebut. Bapak, di sini bisa. Soalnya pas nggak boleh ini. Bapak mundur. Itu bukan Bapak. Undang-undang milihnya Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Saya udah mundur. Saya minta bijaksana gitu. Tidak, itu maksa. Anda maksa saya. Saya minta bijaksana. Ini warga saya minta. Ini Pak RT saya loh, Pak. Ya apa susahnya? Tinggal mundur ke situ, Pak. Ini pintu keluar masuk loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini aku viralin ya, Pak. Sampai partinya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan. Lihat platnya, Pak. Ini dia ngerjain Pak RT saya, ya. Suruh mundur aja, dia nggak mau sampai Pak RT kayak begini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian.